Selamat pagi untuk anak-anak ibu sekalian. Ini pertemuan kita kali ini ya membahas lanjutan materi kita yang minggu lalu mengenai persediaan barang dalam proses. Sebentar ya. Oke. Nah, ini masuk kita ke materi yang berikutnya, yaitu laporan biaya produksi. Jadi ini sebenarnya materinya sedikit banget, sudah kesimpulan dari pertemuan-pertemuan kita sebelumnya mengenai harga pokok, mencari harga pokok barang jadi, mencari harga pokok produk dalam proses dengan BDP awal dan tanpa BDP awal. Nah, ibu nggak buat di sini materi khusus mengenai penjualan. Nah, di sini nanti akan ibu kasih soal full ya yang sudah mencakup itu harga pokok persediaan barang jadi dan harga pokok persediaan dalam proses, kemudian penjualan. Berikutnya, nah ini buat judulnya ya, laporan biaya produksi, tapi ini bukan judul yang utama ya. Judul yang utama itu yang kita pertemuan 2 minggu sebelumnya. Nah, ini subjudul sama seperti cara kamu membuat judul harga pokok produk jadi, harga pokok dalam proses. Nah, sama juga dengan ini, laporan biaya produksi. Kalau mengenai jurnal-jurnal penjualan dan harga pokok produksinya nanti di sebelumnya sudah Ibu jabarkan mengenai jurnal-jurnal yang akan dibuat pada saat penjualan secara tunai kah, penjualan secara kredit kah. Nah, nanti harus ada harga pokoknya ya. Nah, di sini nanti ada soal yang mencakup yang mencakup jurnal-jurnal, kemudian yang berhubungan dengan oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Nah, ini slide yang pertama adalah penyusunan laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi dibuat untuk kepentingan internal. Jadi ini bukan untuk keperluan eksternal, hanya untuk kepentingan manajemen perusahaan tersebut. Jadi mereka ingin tahu berapa sih biaya yang sudah dikeluarkan atau berapa biaya yang belum dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang ya dalam satu periode. Jadi di sini untuk pihak perusahaan manajemennya akan tahu untuk periode berikut itu. Nanti disitulah akan dianalisis oleh pihak manajemen ya. Oke, lanjut kita ke berikutnya. Nah, ini contoh CV bangun yang minggu lalu sudah kalian tuliskan. Nah, di situ yang terakhir ya, barang dalam proses itu. Pertemuan yang minggu lalu yang udah Ibu buat data-data soalnya, tetap itu soalnya dan penyelesaiannya. Nah, pada saat membuat laporan biaya produksinya tinggal dibuat dengan format yang seperti Ibu buat di sini. Nah, dibuat dulu judulnya CV Bangun Laporan Biaya Produksi bulan Agustus 2009. Jadi kita bukan yang Juli ya, yang Agustus. Jadi yang Juli itu kan ada barang dalam proses awal, yaitu persediaan 013 dan 014. Ingat ya, lihat itu yang sebelumnya di catatanmu. Kalau catatanmu sudah lengkap ya, pasti ada semua di situ. Nah, kemudian barang masuk proses bulan Agustus ada pesanan nomor 15 dan pesanan nomor 16. Nah, produk selesainya kan hanya 13, 14, 15 dan yang nomor 16 belum. Nah, minggu lalu sudah kalian buat jurnalnya, udah dibuat tahap-tahapannya. Ya. Nah, di sini kita akan buat laporan biaya produksinya, hanya memindahkan ya, ini hanya memindahkan saja. Jadi dibuat formatnya seperti ini. Ini seperti membuat laporan laba rugi
Ya, ingat ya, ini seperti membuat laba rugi. Jadi contohnya ini, karena nggak muat di atas, contohnya ini kamu buat di atas aja ya. Jadi apa namanya, judulnya itu persis di tengah. Seperti biasa cara membuat laporan keuangan apapun itu, judulnya selalu di tengah. Ya, contoh ini kebetulan dibuat di samping judul gara-gara tidak muat di atas ya. Kalau dibuat terlalu kecil di atas. Jadi, nah formatnya seperti ini. Yang pertama A, data produksi. Nah, ini tadi yang udah Ibu bacakan ya. Data produksinya ada yang awal periode, yang sebelumnya Juli belum selesai, yang Juli selesai hanya 11 dan 12. Nah, yang nggak selesai 13-14, kemudian diproses sampai selesai di Agustus. Tapi pada saat Agustus masih ada pesanan yang harus dikerjakan, yaitu nomor 15 dan 16. Tetapi pada kenyataannya di bulan Agustus yang selesai hanya 13, 14, 15, dan 16 tidak selesai. Sudah dikerjakan tapi tidak selesai sampai akhir periode. Maka yang nomor 16 akan dikerjakan kembali di bulan September. Makanya nanti nomor pesanan 16 dianggap adalah barang dalam proses awal periode. Jadi persis sama pengulangan cara pengerjaannya seperti Agustus yang kemarin ya. Nah, yang B. Yang B biaya yang dibebankan. Jadi udah ada data-datanya ya. Kamu lihat itu catatanmu yang terakhir, bukan yang terakhir, ada soal mengenai data produksi, data biaya produksi. Kan di situ ada biaya bahan baku 22.600.000. Oke. Di situ tadi ada biaya bahan baku. Nah, ini dilihat di tabel yang terakhir. Nah, di situ ada 22.600.000, BTK ada 20 juta, BOP 10 juta. Ini yang awal. Lihat di situ yang tabelnya yang biaya Juli ya 2009, harga pokok biaya awal periode. Nah, ini 22.600.000, kemudian 20 juta, kemudian 10 juta, totalnya 52.600.000. Nah, bagaimana dengan yang ini? Nominal yang ada di biaya produksi dibebankan bulan Agustus. Nah, ini harus kalian lihat di soal yang awalnya. Kan di situ ada tabel tuh. Di tabel ada biaya bahan baku totalnya 53.400.000. Itu terdiri dari apa namanya? Pesanan 013, 014, 15 dan 16 ya. Totalnya ada 53.400.000 rupiah. Itu untuk BBB. Nah, untuk BTK dia 45.200.000. Nah, ini dari mana kan gitu? Nah, di tabel itu BTK-nya berapa jam? Nah, disolikan ke 4.000. Yang dibebankan ya, ini dibebankan artinya dia belum terjadi yang sesungguhnya. Ini keseluruhan maksudnya ya. Biaya produksi dibebankan bulan Agustus. BBB 53.600.000, BTK tadi 53.400.000, BTK 45.200.000. Ini asalnya dari ya saya. Oke, kita lanjut ya. Ini tadi dari soal yang minggu lalu sudah Ibu share, sudah Ibu kasih. BBB-nya dari semua nomor-nomor pesanan 13, 14, 15, 16, totalnya adalah 53.400.000. Tetapi yang BTK itu kan ada di tabel. Kenapa Ibu nggak buat lagi soalnya ya? Harusnya Ibu buat ya. Tapi lihat catatan masing-masing, di situ ada. Jadi di soal itu ada, di tabel soal itu ada berapa jam yang dibebankan selama mengerjakan 4 jenis pesanan tersebut, yaitu ada 11.300 jam. 11.300 jam ya dikalikan 4.000, yang dibebankan 4.000 per jam, berarti
11.300 jam kali Rp4.000. Jadi totalnya adalah 45.200.000 ya. Nah, kemudian BOP-nya. Ini BOP-nya kenapa 22.600.000? Ya, BOP itu ada BOP-nya berarti 11.300.000 dikali 2.000. Kan tarifnya 2.000. 2.000 per jam. Kalikan saja 11.300 dikali 2.000. Nah, kalau di sini ya tinggal dijumlahkan ya. 22.600.000. Sebentar ya. 22.600.000 ditambah 20 juta tambah 10 juta totalnya 52.600.000. Nah, ini totalnya 121.200.000. Kalau 52.600.000 ditambah 120.200.000 sebesar 173.800.000. Itu asalnya dari ini loh. Kalau harga pokok barang dalam proses awal periode ditambah biaya produksi bulan Agustus, jumlahkan. Maka dijumlahkan akan di sini ya. Jadi BBB-nya 76 juta, BTK-nya 65.200.000, BOP-nya 32.600.000. Nah, hasilnya yang menjadi biaya yang dibebankan selama bulan Agustus adalah sebesar 100. Nah, ini lanjutannya. Jadi dia seperti laporan laba rugi loh. Jadi dibuat judulnya dulu, kemudian harusnya ada garis di bawahnya. Tapi kalau di PowerPoint kan karena Ibu buat tabelnya lagi, jadi Ibu hanya buat apa namanya? Ibu comot-comot aja tuh shape-nya biar bisa masuk lagi itu yang namanya bagian-bagiannya. Yang pertama tadi kan di sini A, data produksi. Tulis dulu nih, semuanya data produksi. Apa saja yang akan diproduksi selama bulan Agustus. Kan ini kan laporan biaya produksi bulan Agustus. Nah, dilihat lagi soal yang tadi ya. Kemudian yang B-nya, oh ya, B-nya adalah biaya yang dibebankan. Biaya yang dibebankan tadi udah Ibu jelaskannya. Asalnya dari mana? Kan gitu, ada di soal yang sebelumnya udah Ibu bagikan. Ya, nanti soal yang minggu lalu Ibu bagikan yang sudah kalian kerjakan, buat lagi bentuknya seperti ini. Mengerjakan laporan biaya produksi, ya, itu bulan berapa Ibu lupa, lihat di soalmu, kalau kamu udah catat itu ada. Nah, nanti kamu mengerjakan laporan biaya produksimu adalah persis seperti ini bentukannya ya. Jadi, seperti laporan laba rugi, buat dulu judulnya, kemudian buat A data produksinya, kemudian yang B biaya yang dibebankan, apa-apa saja ya. Kemudian baru yang terakhir adalah C, perhitungan biaya produksinya. Nah, ini juga sama. Jadi angka-angkanya udah kita cari sebelumnya, udah ada semua ya. Kamu tinggal lihat lagi di catatanmu. Jadi ada nomor 13 selesai diproses nih. Yang selesai diproses ya kita pisah dengan yang belum selesai diproses. Yang sudah selesai diproses ada nomor 13, 14, 15. Yang belum selesai diproses sampai akhir periode ada nomor 16. Nah, nomor 13 ini BBB-nya 18.600.000, BTK-nya 16.400.000. Jadi, Ibu buat apa namanya? Tabel-tabelnya seperti ini. Nomor pesanannya, kemudian kolom yang pertama nomor pesanan tadi ya, kolom yang kedua adalah BBB, kolom yang ketiga BTK, kolom yang keempat BOP, kemudian baru jumlahnya masing-masing. Nah, ini kalau sudah kamu kerjakan yang kemarin sudah dituliskan, sebenarnya nggak usah dikerjakan, kamu tinggal menuliskan, yang mengerjakan saya kan. Ibu yang mengerjakan yang waktu itu, tinggal kamu tuliskan lagi nominalnya di sini. Nominalnya berapa, 14 BBB-nya berapa, BTK-nya berapa, BOP-nya, kemudian jumlahkan di sini. Sama halnya dengan nomor 15, BBB-nya berapa, BTK-nya berapa, BOP-nya berapa, kemudian selanjutnya jumlahkan di sini. Sama halnya dengan 16, 16 kan belum selesai tuh, tapi biaya produksi yang dibebankan selama bulan Agustus sudah keserap, sudah diserap oleh
nomor pesanan 16, ya kan? Bisa aja kan sudah selesai dipakai sebagian biaya-biayanya, tapi belum selesai. Maka nanti akan dikerjakan selanjutnya di bulan berikutnya atau periode berikutnya dengan memakai biaya-biaya yang dibebankan juga di bulan berikutnya. Seperti itu ya. Tapi di sini harus dikerjakan atau ditampilkan pesanan nomor 16 itu berapa saja dia menyerap biaya produksi di bulan ini. Nah, di sini tertera BBB 18.300.000, BTK 14.400.000, BOP 7.200.000, nah totalnya 39.900.000. Ya, mungkin bukan mungkin ya, ini ada di jurnal yang terakhir minggu lalu ada. Jadi lihat jurnalmu lagi ya, tinggal kamu beberkan di sini. Nah, terakhir jumlahkan total BBB berapa? Di sini ada 76 juta, total BTK 62.200.000, total BOP 32.600.000, jumlah 173.800.000. Boleh diambil kalkulatornya, hitung ulang ya. Siapa tahu Ibu salah pencet angka ya. Kalau ada yang salah, boleh dijapri Ibu yang mana Ibu salah hitung. Oke? Nah, ini akhir dari materi untuk penyusunan laporan biaya produksi. Tapi masih banyak banget materi kita. Jadi tidak ada istilah menunda-nunda. Semua materi yang sudah Ibu kasih langsung dicatat. Tidak ada istilahnya menunda besok enggak. Karena besoknya kita langsung materi yang baru lagi, materi lagi. Karena materi kita paling banyak itu di manufaktur dan semuanya itu adalah hitungan, tidak ada teori ya. Teori hanya teori langsung hitung gitu ya. Oke. Lanjut kita ke yang berikutnya. Karena kan materi biaya produksi ini sedikit, jadi tidak mungkin Ibu hanya memberikan materi yang ini. Nah, kemarin udah Ibu kasih tahu di awal-awal bahwa setelah selesai materi ini akan Ibu kasih soal yang sudah mencakup semuanya. Di situ ada jurnal harga pokok barang jadi, ada barang dalam proses. Ada nggak ya nanti ya, kita lihat aja ya. Tapi kalau kalian udah paham lah caranya. Kemudian di sini ada juga yang namanya kartu harga pokok pesanan. Nah, bagaimana cara mengisi kartu harga pokok pesanan itu? Di sini ada tata caranya ya. Oke. Ini perhitungan laporan biaya produksinya sudah selesai. Nah, masuk kita ke yang berikutnya. Di sini Ibu buat kata-katanya ya. Contoh soal lengkap dan penyelesaian. Jadi sudah ada penyelesaiannya, kalian tidak usah dulu mengerjakan soal latihan. Jadi dipahami dulu cara mengerjakannya, baru nanti minggu depan akan Ibu kasih soal yang benar-benar harus kalian doang yang mengerjakannya, bukan Ibu ya. Jadi disimak. Berikut ini contoh soal yang sudah lengkap dengan penyelesaiannya. Perhatikan dan pelajari langkah-langkahnya ya. Perhatikan. Benar-benar diperhatikan. Jadi karena ini nanti Ibu upload di YouTube ya, boleh diulang-ulang. Oke. Nah, ini soalnya nak. Metode harga pokok pesanan ini, karena kan kalau semester 1 Ibu bilang kemarin itu kita menggunakan metode harga pokok pesanan. Di semester 2 nanti metode harga pokok proses. Jadi tata caranya sama, hampir sama. Bedanya nanti nggak usah Ibu kasih tahu sekarang ya, biar nggak terlalu banyak yang harus dipikirkan. Nanti pada saat kita masuk ke metode harga pokok proses, kamu akan bilang, oh iya bedanya ada di sini ya. Oke, sekarang masuk ke contoh soal 1. Hanya 1 sih. Minggu depan baru masuk ke yang kedua ya. Perusahaan mebel antik berproduksi atas dasar pesanan. Nah, memang metode harga pokok pesanan ini mereka hanya berproduksi apabila ada orang yang memesan. Jika tidak ada orang yang memesan sesuatu, maka pabrik tersebut tidak akan jalan gitu loh. Tapi kan mereka berani membuka pabrik karena memang sudah ada pelanggan-pelanggan tetap mereka, bahwa mereka pasti akan
selalu bisa memproduksi setiap bulan, setiap periode itu maksudnya ya. Perusahaan mebel antik berproduksi atas dasar pesanan. Biaya-biaya yang dikumpulkan atas dasar pesanan. Pada tanggal 17 Juli 2009, perusahaan antik mendapat pesanan untuk membuat meja dari Hotel Garuda. Jadi yang memesan ini adalah Hotel Garuda. Yang punya perusahaan, nama perusahaannya adalah Antik. Gitu ya maksudnya ya. Jadi tanggal 17 Juli 2009 mereka dapat pesanan. Ya. Nah, dengan biaya atau kontrak sebesar 12 juta rupiah. Ini 12 juta rupiah nggak terlalu banyak-banyak Ibu buat dulu angkanya ya. Oke, pesanan harus sudah selesai paling lambat tanggal 12 Agustus 2009. Atas pesanan tersebut, perusahaan antik memberi kode jok nomor 58. Jadi biasanya pabrik tersebut akan memberikan kode-kode produksi atau nama-nama barang tersebut dengan kode produksi biar gampang diingat atau gampang dipahami oleh karyawannya bahwa mereka harus mengerjakan produksi dengan nomor pesanan ini nih, nomor pesanan yang ini atau kode pesan ini, kode pesanan yang ini gitu ya. Nah, ini soalnya. Oke, kita lanjut. Ini masih soal ya. Transaksi yang terjadi sehubungan dengan pesanan job nomor 58 tersebut adalah sebagai berikut. Pembelian bahan-bahan yang dilakukan. Nah, di sini digabung nih. Jadi kamu harus tahu yang mana bahan baku, yang mana bahan penolong. Jadi yang menjadi bahan baku di sini adalah yang 20 keping kayu mahoni. Jadi mereka udah beli dulu nih 20 keping kayu mahoni, 100 liter politur, 15 peti lem, 5 peti paku dengan harga masing-masing udah ada di sampingnya ya. Kemudian permintaan bahan baku untuk memproduksi job nomor 58. Jadi yang dia beli awal-awalnya yang 20 keping 100 liter 15 peti 5 peti ini belum tentu semuanya dipakai untuk mengerjakan pesanan si Garuda tadi gitu ya. Nah, di sini yang di permintaannya untuk memproduksi barang tersebut hanya 5 keping kayu mahoni, 10 liter politur, 1 peti lem, 1 peti paku. Berarti kan tinggal nanti kau kalikan ke harganya yang ada di atas gitu kan. Tidak ada harganya di atas nih, ada 500.000, 5.000, 20.000, 40.000 ya. Kita lihat. Ini masih soal ya nak ya, jadi banyak kali soalnya, panjang. Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan. Nah, ini boleh buat tanda bintang 1, bintang 2 gitu ya. Ini adalah biaya tenaga kerja, berarti yang harus dibayarkan dong. Jadi ada tenaga kerja langsung, ada tenaga kerja tidak langsung. Sebelumnya udah Ibu jelaskan yang menjadi biaya yang termasuk tenaga kerja langsung dan tidak langsung itu siapa aja. Kan ada udah Ibu jelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada BOP sesungguhnya 2 juta. Ini BOP sesungguhnya loh. Yang benar-benar terjadi 2 juta. Oke. BOP yang dibebankan 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Ingat ya, ini dasar pembebanan BOP-nya 75% dari 3.500.000. Jangan 4.500.000 bukan, tapi dari 3.500.000. Kenapa? Karena dia dari biaya tenaga kerja langsung. Berarti tenaga kerja tidak langsungnya abaikan. Paham ya? Pesanan tersebut dapat diselesaikan dan diserahkan kepada pemesannya, sedangkan pembayarannya diterima 20 hari kemudian. Berarti secara logika, perusahaan antik tersebut pada saat mengerjakan job 58 ini tidak akan menerima uang secara langsung seketika itu juga ketika produksinya sudah selesai. Maka nanti ada piutang, itu kan nggak masalah ya. Mungkin sudah perjanjian. Nah, perjanjiannya
akan diterima pembayarannya 20 hari kemudian ya. Tinggal kamu tuliskan nanti dia adalah piutang bukan kas. Oke? Paham ya? Lanjut. Yang diminta. Nah, ini ada diminta. Pertama, jurnal-jurnal yang diperlukan. Nah, ini kita sudah pelajari semua ini ya, jurnal-jurnalnya ya. Jangan sampai lupa, di catatan itu lengkap. Nomor 2, aliran biaya pada akun-akun yang bersangkutan. Yang ketiga, kartu biaya atas pesanan tersebut. Nah, jadi di sini hanya 3 dulu yang Ibu minta. Bisa saja Ibu bilang nanti di sini nomor 4, laporan biaya produksi seperti yang tadi itu, tapi itu jangan dulu. Yang laporan biaya produksi itu kamu kerjakan khusus untuk soal yang sebelumnya Ibu kasih minggu lalu. Paham ya? Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya, oke? Nah, di sini jurnal-jurnal yang diperlukan. Nah, pertama tadi kan dia membeli bahan-bahan dong. Dia beli bahan-bahan. Nah, pembelian bahan-bahan itu harus dicatat. Ya kan? Ada persediaan bahan dan utang. Di sini tadi dia membeli secara tunai atau kredit ya? Enggak ketahuan ya, Ibu lupa. Oke, kita anggap dia kredit mah. Nah, di sini 20 kali 500.000 itu 100 kali 5.000, 15 kali 20.000, 5 kali 40.000, kalikanlah itu totalnya 11 juta kalau nggak salah. Ibu udah hitung ya, 11 juta ya. Oke, nah sebenarnya sih bisa jadi dua jurnal ini ya. Persediaan bahan baku misalnya itu hanya 20 kali 500.000. 2 kali 5 berapa itu ya? 20 kali 500.000. Oke, nanti yang kedua bisa aja yang pertama ya, mencatat pembelian bahan baku BBB maksudnya ya. Nah, tinggal persediaan bahan baku pada utang dagang sebesar berapa? Kalikan aja itu 20 kali 500.000. Nah, sisanya adalah mencatat pembelian bahan pembantu atau bahan penolong. Jadi tinggal di debitnya adalah persediaan bahan penolong, kreditnya adalah utang dagang juga. Jadi nanti tetap totalnya adalah 11 juta, tapi digabung juga tidak masalah. Ya, digabung juga tidak masalah, oke? Nah, sekarang seperti ini. Mencatat pemakaian bahan baku dan bahan pembantu. Pemakaian yang dipakai tadi berapa? Tinggal kita lihat lagi soalnya. Yang dipakai itu hanya 5 keping kayu mahoni. Lihat harganya 500.000. 10 liter kali 5.000. 1 peti kali 20.000. 1 peti paku kali 40.000. Nah, kalikanlah itu, jumlahkan ya. Biaya bahan bakunya itu adalah yang 20 keping. 20 keping ya. Oke. Lupa deh. Bukan 20 keping. 5 keping. 5 keping kali 500.000. 5 kali 5, 2.500.000 dong. Nah, makanya di sini 2.500.000. Jadi setiap pemakaian harus ada BDP-nya ya. Nah, kalau dia yang biaya bahan penolong, kalau dia pemakaian, maka kamu harus buat nama akunnya adalah BOP sesungguhnya 110.000. Bentar ya. Dah. Nah, ini BOP sesungguhnya, itu BOP sesungguhnya itu pemakaian biaya bahan penolong di job nomor 58. 110.000 di sini ya. Kita lihat itu berasal dari mana? 110.000. 110.000 ini berasal dari sini. Yaitu 10 liter kali 5.000, berarti 50.000 dong. 1 peti lem kali 20.000, tetap 20.000. Tadi 50.000 tambah 20.000, 70.000. Ingat, 70.000. 1 peti paku 40.000.
Ya kan? 70.000 tambah 40.000 adalah 110.000. Benar kan? Nah, di sini kenapa dia dikredit persediaan bahan? Persediaan bahan tadi kan ada di debit 11 juta. Nah, terpakai sebesar 2.610. Maka dia dikreditkan. 2.610.000 ini berasal dari pemakaian bahan baku 2.500.000, pemakaian bahan penolong. Bahan penolong itu masuk ke BOP sesungguhnya ya. Itu udah sebelum-sebelumnya udah Ibu jelaskan juga. Jadi jangan lupa ya. Oke, sekarang ini mencatat pembayaran gaji dan upah. Ini masih mencatat ya, mencatat pembayaran gaji dan upah. Masih mencatat pembayaran. Berarti biaya gaji dan upah pada utang gaji atau kas. Nah, di sana di soal kan tidak dikasih tahu apakah dia membayar secara tunai atau kredit. Nah, kenapa dia 4.500.000? Perhatikan di sini. Biaya tenaga kerja yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan tenaga kerja langsung 3.500.000, tenaga kerja tidak langsung 1 juta, maka totalnya 4.500.000. Paham ya? Paham ya, Nak? Oke. Dicatat ya yang rapi. Jadi pada saat kamu belajar kembali, gampang mengerjakannya atau mengingatnya kembali. Rapi dan cantik. Paham ya? Oke, lanjut. Jurnal berikutnya, kalau bisa buat nomor-nomornya ya, tertandai. Misalnya ini yang pertama A, B, C. Tapi Ibu buat ini warnanya udah warna ungu ya. Jadi boleh dibikin A, B, C, D atau nomor 1 aja. Oke, paham ya? Oke, ini pembayaran gaji dan upah. Nah, berikutnya lanjut ke yang berikutnya. Berikutnya lanjut ke berikutnya. Salah. Berikutnya lanjut ke slide berikutnya. Itu maksudnya ya. Oke, kalau tadi adalah jurnal untuk pembayaran, mencatat pembayaran gaji dan upah. Kalau di manufaktur jangan beban gaji doang ya, biaya gaji dan upah itu kata-katanya. Kalau di persediaan dagang, di perusahaan dagang maupun jasa itu kan beban gaji, ya kan? Atau biaya gaji. Kalau di manufaktur dia harus lengkap dengan biaya gaji dan upah karena di situ ada dia sebagai biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Jadi dia ada yang upah harian, ada pada saat itu dia sebagai karyawan nggak tetap loh, maksudnya pada saat mengerjakan itu dia hanya dipakai harian atau mingguan gitu ya, bukan sebagai karyawan tetap, maka dibuatlah di situ biaya gaji dan upah nama akunnya ya. Oke, lanjut. Mencatat pemakaian biaya, ini pemakaian loh ya, setiap ada kata-kata pemakaian memakai BDP ya, BDP kalau untuk BBB dan BTK. Kalau untuk mencatat BOP yang dibebankan itu tetap BDP. Apabila dia kata-katanya dibebankan ya, paham ya? Dibebankan pemakaian. Aduh, pokoknya ini banyak istilah ya. Maka rajin-rajinlah mencatat dan mengingat, simak gitu setiap penjelasan Ibu. Oke, mencatat pemakaian biaya gaji dan upah langsung dan tidak langsung seperti yang udah Ibu jelaskan tadi ya. Nah, di sini harus kau tuliskan BDP, BTKL. Ini yang langsung loh. Job 58, 3.500.000. Makanya di sini namanya adalah BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya kan kalian udah tahu ya, BOP sesungguhnya itu terdiri dari biaya penyusutan pabrik, biaya asuransi pabrik, kemudian biaya bahan baku penolong, biaya bahan penolong, kemudian yang disebut juga dengan biaya tenaga kerja tidak langsung ya. Jadi seperti itu disebut juga dengan BOP sesungguhnya. Maka dia tidak menggunakan akun-akun yang sebenarnya. Ya, diistilahkan adalah BOP sesungguhnya. Sebesar 1 juta rupiah. Makanya nanti ada buku besarnya. Ya, digabunglah itu buku besar BOP sesungguhnya, ada yang di debit, ada yang di kredit. Apabila BOP sesungguhnya sudah ditutup nanti ya. Oke. Nah, lanjut kita ke jurnal yang berikutnya.
Kalau yang tadi kan itu, aduh dari mana tadi? Aduh, maaf ya. Nih, tadi kita udah sampai di sini. Sampai di sini paham ya? Oke, yang berikutnya ini mencatat BOP sesungguhnya. Yang lain. BOP sesungguhnya 2 juta, macam-macam kredit 2 juta. Tadi kan di soal sudah dikasih tahu BOP sesungguhnya ini nih 2 juta rupiah. Berarti selain yang biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja tidak langsung, itu juga BOP sesungguhnya. Apabila ada biaya asuransi pabrik, biaya penyusutan pabrik, itu juga BOP sesungguhnya. Kebetulan di soal tidak ada ya. Oke. Tapi mana tadi lupa. Oke ini. Mencatat BOP sesungguhnya yang lain itu ya. BOP sesungguhnya macam-macam di kredit. Kenapa kata-katanya macam-macam di kredit? Karena tidak dikasih tahu apa saja yang menjadi BOP sesungguhnya di soal. Paham ya maksud Ibu ya? Nah, berikutnya mencatat BOP dibebankan pada job 58. Nah, di soal kita lihat berapakah BOP dibebankan. Nah, di sini BOP dibebankan atas dasar tarif yaitu 75% dari biaya tenaga kerja langsung. Nah, di sini kan biaya tenaga kerja langsung 3.500.000 di awal tadi udah Ibu jelaskan ya. Nah, maka di sini adalah 75% kali 3.500.000. Nah, maka jurnalnya seperti ini. BDP, BOP. Mau dibuat nomor pesanannya boleh. Mau nggak dibuat nomor pesanannya juga nggak apa-apa. Tapi lebih bagus dibuat ya. BDP, BOP, job 58. BOP dibebankan sebesar 2.625. Coba dihitung, benar nggak? 75% kali 3.500.000. Paham ya? Lanjut. Nah, ini yang di atas ini metode harga pokok pesanan nggak usah dicatat lagi anak ya. Ini hanya maksudnya itu masih bagian dari metode harga pokok pesanan yang kita mulai tadi, gitu ya. Nah, ini jurnal-jurnal yang berikutnya. Di sini nggak ada jurnal barang dalam proses, barang yang belum selesai diproses karena memang job 58 itu selesai diproses, maka tidak ada jurnal barang dalam proses ya, persediaan barang dalam proses yang harus diproses lagi untuk periode selanjutnya itu tidak ada, makanya jurnalnya tidak ada nak ya, paham ya. Sekarang ini mencatat produk selesai. Nah, ini yang kita 2 minggu yang lalu ya, harga pokok barang jadi ya, di sinilah itu ya. Persediaan barang jadi BDP job 58 ya, persediaan barang jadi BDP BBB gitu aja. BDP persediaan barang jadi pada kok Ibu jadi lupa. Ya, persediaan produk jadi pada BDP job 58. Nah, ini hanya apabila disingkat ya jurnalnya, tapi yang Ibu ajarkan kan yang dia dijabarkan dong apa saja yang menjadi yang menyebabkan barang jadi tersebut selesai gitu ya. Biaya apa yang sudah dikeluarkan yang mengakibatkan barang 58 tersebut jadi dan bisa tersedia untuk dijual, itu maksudnya. Oke. Di sini 8.625.000 ini berasal dari mana kan gitu, nanti ada di slide berikutnya. Oke. Nah, ini ada ataunya. Boleh dibuat jurnalnya seperti tetap dituliskan ya. Jadi nanti kamu gambarannya tahu. Bisa jurnalnya seperti ini, bisa jurnalnya didetailkan. Sebenarnya menurut Ibu lebih bagus kalau dicatat itu biaya apa saja sih yang mengakibatkan barang jadi pesanan job 58 itu bisa ready to sell atau siap untuk dijual. Oke, paham ya? Nah, ini BDP BBB 2.500.000, BDP BTKL 3.500.000, BDP BOP 2.650.000. Sebenarnya ini udah ada semua nih. Dari jurnal-jurnal sebelumnya udah ada. Nah, ini BBB-nya 2.500.000.
Kemudian ini BTKL-nya 3.500.000. Kemudian BDP, BOP-nya sudah ada juga 2.625.000. Itu berasal dari 75% dikali 3.500.000. Nah, itulah yang mengakibatkan barang job 58 itu terjadi ya. Maka totalkanlah dia barang jadi tersebut sebesar, ini harga pokok ya. Harga pokok persediaan barang jadinya menjadi Rp8.625.000. Ini tadi udah dari awal udah ya, udah dapat. Boleh dilihat lagi. Ya, tadi udah Ibu tunjukkan. Nah, terakhir ini yang Ibu bilang nggak usah Ibu jelaskan lagi. Di awal sih udah Ibu sertakan pada saat persediaan harga pokok persediaan barang jadi udah Ibu sertakan apabila ada penjualan barang jadi jurnalnya seperti ini. Udah ada Ibu buat di situ dan boleh dilihat lagi catatannya semuanya lengkap. Nah, masuk kita ke soal pada saat terjadi penjualan apabila barangnya sudah ready maka cara mencatat penjualannya, kalau tadi kan ada kata-katanya di situ, perhatikan di sini. Pesanan tersebut dapat diselesaikan dan diserahkan kepada pemesannya, sedangkan pembayarannya diterima 20 hari kemudian. 20 hari kemudian, ya. Kan selesainya tadi di sini di soal selesai paling lambat 12 Agustus 2009. Berarti 12 Agustus sudah selesai tuh pesanan job nomor 58 tadi, kode job nomor 58. Ya kan? Nah, setelah udah selesai, maka akan diserahkan kepada Hotel Garuda. Nah, Hotel Garuda akan membayar nanti 20 hari dari tanggal 12, berarti bulan depan ya. Berarti kalau dia masih belum bayar, otomatis ya penjualan kita memang bertambah, tapi piutang kita juga bertambah. Bukan uang kita yang bertambah ya. Oke. Nah, kalau ini udah pasti paham lah ya. Di kelas 11, kelas 10 udah Ibu ajarkan cara mencatat penjualan secara tunai maupun kredit. Ya, jangan sampai nggak paham. Oke. Di sini di debitnya adalah piutang dagang 12 juta. Kenapa 12 juta? Kan memang kan harga daripada pesanan job 58 itu harganya 12 juta loh. Kita lihat di sini ya. Nah, ini di soalnya. Dengan biaya atau kontrak sebesar 12 juta rupiah. Berarti pesanannya si Hotel Garuda itu penjualannya 12 juta loh. Ya. Tapi dengan harga-harga biaya yang sudah dikeluarkan, itulah harga pokok tadi yang sudah kita hitung dari awal ya. Setelah dihitung, ternyata yang dapat harga pokoknya adalah 8.625.000. Nah, ini bisa dipisah ini jurnalnya ya nak ya. Bisa jadi 2 jurnal. Misalnya yang pertama, piutang dagang di debit, penjualannya kredit. Nominalnya sama-sama 12 juta rupiah. Boleh seperti itu nggak masalah ya. Yang kedua, harga pokok penjualan di debit, persediaan barang jadi di kredit. Kenapa persediaan barang jadi ini di kredit? Padahal tadi di debit loh. Ya. Logikanya kenapa dia jadi di kredit? Karena barang jadinya sudah diserahkan. Sudah diserahkan ke bagian si pemesan yaitu Garuda tadi. Makanya dia dikreditkan sebesar 8.625.000. Jika mau digabungkan debit kredit itu juga tidak bermasalah karena nanti pada saat dibuat juga ke buku besar hasilnya sama saja. Oke, ya sampai di sini ya. Oh ya satu lagi sampai di sini belum. Masih ada satu lagi. Tadi kan pertanyaan ketiga apa? Kartu harga pokok pesanannya ya. Ini aliran biayanya boleh dilihat ya, cara-cara persediaan bahan 11 juta ya kan. Kemudian yang dikeluarkan 2.500.000, bahan baku, bahan penolongnya 110.000. Ini ada merah-merahnya dan tunjuk-tunjukkan. Nah, itu dipelajari ya. Ini buku besar tapi dalam bentuk T. Kalau mau dikerjakan dalam bentuk saldo rangkap juga nggak masalah ya. Ini biar gampang saja ya. Nah, perhatikan ya. Semua udah paham ya ini ya.
Ini aliran biaya pada akun-akun yang bersangkutan. Diperhatikan. Ini tetap ditulis ya, bukan hanya dipelototin, dicatat. Oke, mau bentuk T seperti ini atau bentuk saldo rangkap. Paham ya, saldo rangkap seperti buku besar yang biasa kita pakai. Ya, bentuk T atau yang biasa kita pakai boleh. Ya, tanggal, keterangan, ref, debit kredit, saldo debit kredit. Boleh memakai seperti itu ya nak ya. Oke. Terakhir nih, metode harga pokok. Nah, kan diminta tadi kartu biaya atas pesanan. Ini yang pernah Ibu masukkan di pertemuan 2 minggu sebelumnya ya. Ini dari Ibu ambil dari sini karena sebelumnya sebenarnya udah Ibu buat itu tahun lalu ya. Oke, ini ya yang minggu lalu, 2 minggu yang lalu udah Ibu post. Sebenarnya ini udah materi yang tahun lalu udah Ibu share ke kakak-kakakmu yang sudah lulus ya. Nah, seperti ini caranya ya. Ini berasal dari biaya bahan baku 2.500.000. 2.500.000-nya kan dari sini loh. Tadi yang sudah kita hitung ya, 2.500.000. Kemudian BTKL-nya 3.500.000. Kemudian BOP-nya harus yang dibebankan ya, berarti 2.625.000. Nah, disinilah dia dituliskan. Ini tanggal-tanggalnya ini nggak masalah. Mau digabung nggak dibuat tanggal juga nggak apa-apa ya. Kebetulan di transaksinya kan nggak pakai tanggal kita kan. Ini biar cantik aja ya. Jadi 3.500.000 tenaga kerjanya. Nah, terus 3.500.000 ini kali 75%, itulah hasilnya. Oke. Nah, perhitungannya ini. Harga jual 12 juta, biaya produksi bahan baku 2.500.000, tenaga kerja 3.500.000, overhead pabrik 2.650.000. Tuliskan di bawah 12 juta rupiah 8625. Nah, laba kotornya adalah 3.375.000 rupiah. Nah, seperti itu caranya nak ya. Jadi minggu depan akan Ibu kasih soal yang hampir sama. Jadi kamu akan mengerjakan sesuai dengan yang sudah Ibu ajarkan. Ya, itu aja sih ya. Jadi ini udah mencakup semua dari materi kita yang 3 minggu yang lalu, 3 minggu apa 2 minggu yang lalu sampai dengan yang hari ini. Ya, kalau ini dibuatkan untuk laporan biaya produksi juga bisa, tapi jangan dulu. Kamu membuat laporan biaya produksimu adalah untuk soal yang kemarin Ibu sudah kerjakan ya, Ibu berikan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa diulang-ulang ya supaya paham ya. Demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.